Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian bersama saya Ibu Indi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian, ciri, jenis, masalah, serta judul penelitian beserta. Baik, tujuan pembelajaran dan video pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu mengetahui dan mampu menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, mengetahui dan mampu menjelaskan tentang jenis penelitian kuantitatif. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan masalah dan rujukan masalah dalam penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat judul penelitian kuantitatif. Pertama yang akan kita bahas adalah penelitian kuantitatif. Yang pertama, menurut Takiran tahun 2008 menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Selanjutnya, Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2001 mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Surya Sumantri tahun 2005 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan dengan kajian pemikiran yang bersifat ilmiah, yaitu logik hipotetik interaktif. Selanjutnya, ciri penelitian kuantitatif. Nah, kurang lebih ada 8 konsep. Yang pertama, penelitian kuantitatif itu bersifat spesifik, jelas, dan tidak perinci. Yang kedua, etik, artinya dalam penelitian kuantitatif ini mementingkan pandangan orang lain. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara variabel. Yang keempat, penelitian kuantitatif biasanya memulai dengan teori dan hipotesis. Yang kelima, komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik menjadi instrumen utama jenis penelitian kuantitatif ini. Yang keenam, teknik pengumpulan data biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif antara lain yaitu eksperimen, survei, dan angket. Yang ketujuh, analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Dan yang terakhir, hubungan peneliti dengan informan memiliki jangka dan berjangka pendek. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan juga pada penelitian eksperimen, penelitian mampu mengontrol atau mengubah tentang besar kecilnya variabel independen dalam penelitian. Selanjutnya, survei. Nah, jenis penelitian kuantitatif jenis survei ini adalah penelitian metode untuk memperoleh informasi tentang karakteristik tindakan dan perpendapatan yang mewakili populasi melalui kuesioner ataupun wawancara. Peneliti tidak berupaya untuk memberikan perlakuan khusus terhadap variabel dalam proses penelitian. Yang ketiga adalah deskriptif. Deskriptif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka. Yang keempat, eksplanatif, yaitu suatu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan menjelaskan variabel-variabel yang memiliki kecenderungan tertentu sebagai akibat adanya variabel bebas. Yang kelima, jenis penelitian kuantitatif komparatif ini adalah jenis penelitian yang berupaya membandingkan dua gejala atau lebih, misalnya dalam bentuk variabel yang sama untuk sampel berbeda atau variabel berbeda untuk sampel yang sama. Yang keenam, eksploratif, yaitu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan
mengenali variabel tertentu dan suatu fenomena sosial yang ingin diketahui maknanya. Yang terakhir, korelasi atau correlation adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan menyelidiki sejauh mana dampak variasi-variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi lain dalam satu faktor atau lebih. Nah, jenis-jenisnya ada 8 tadi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah masalah dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam masalah penelitian kuantitatif terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan. Ini maksudnya peneliti harus melihat apakah masalah-masalah yang ditemui itu ada dampaknya atau ada gunanya untuk dipecahkan. Kedua, apakah masalah tersebut dapat diteliti. Nah, ini juga faktor penting. Setelah menemukan masalah, peneliti harus melihat apakah masalah tersebut dapat diteliti oleh peneliti. Yang ketiga, apakah terdapat kemampuan yang dimiliki peneliti untuk pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, apakah masalah tersebut menarik untuk diteliti. Nah, ini penting sekali. Apakah masalah yang peneliti dapatkan itu menarik sehingga orang lain dapat membaca atau mau membaca hasil penelitian kita. Yang kelima, apakah masalah tersebut menemukan sesuatu yang baru. Yang keenam, apakah masalah tersebut terbatas hingga jelas. Nah, harus punya batasan agar jelas nanti dalam peneliti melakukan penelitian. Beberapa sumber masalah dalam penelitian kuantitatif dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperoleh ide atau pertimbangan penentuan topik masalah penelitian. Di antaranya adalah yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, adanya pengajuan. Dan yang keempat, adanya kompetisi. Artinya, hal-hal atas sumber masalah dalam penelitian kuantitatif juga diperoleh peneliti dari beberapa hal. Yang pertama itu bacaan literatur. Nah, bacaan literatur ini bisa berdasarkan kajian penelitian yang sudah ada atau penelitian terdahulu, bisa berdasarkan teori-teori ahli dan lain sebagainya. Yang kedua, pertemuan ilmiah, artinya sumber masalah atau masalah-masalah yang didapat oleh peneliti didapatkan dari pertemuan ilmiah, dari seminar-seminar ilmiah yang sesuai dengan bidang yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, laporan hasil penelitian. Nah, ini sama tadi, laporan hasil penelitian ini dilihat dari hasil peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, pernyataan pemegang kekuasaan. Nah, pernyataan pemegang kekuasaan tidak diartikan secara luas, tetapi pernyataan pemegang kekuasaan dalam bidang pendidikan, bisa kepala sekolah, guru, orang tua siswa, pakar pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pengamatan. Nah, ini permasalahan ini didapat oleh hasil pengamatan peneliti di lingkungan yang akan diteliti. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Nah, ini berdasarkan pengalaman peneliti setelah melakukan sesuatu di lingkungan peneliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah kuantitatif. Rumusan masalah pada penelitian kuantitatif itu merupakan pernyataan yang berisi tautan-tautan antar variabel seperti hubungan dan perbandingan antara variabel. Nah, menurut Caswell tahun 2016 menyatakan bahwa variabel dalam rumusan masalah kuantitatif itu terdiri dari perbandingan variabel, hubungan variabel, dan status variabel. Nah, lebih lanjut atas pernyataan Caswell itu, Sugiono juga membagi rumusan masalah penelitian kuantitatif menjadi 3, yaitu yang pertama rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, dilihat
Rumusan masalah deskriptif itu apa? Yaitu pertanyaan yang berisi tentang keberadaan, status, keadaan suatu variabel secara mandiri tanpa adanya upaya untuk membandingkan dengan data atau sampel lain. Kemudian rumusan masalah komparatif adalah pertanyaan yang berisi perbandingan. Nah, karena komparatif dari kata compare, membandingkan, maka rumusan masalah ini membandingkan antara satu variabel dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Yang terakhir adalah rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang berisi tentang hubungan dan atau pengaruh antar variabel. Nah, bisa dilihat di situ contohnya untuk rumusan masalah deskriptif seperti ini. Apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD negeri 89 Singkawang sama dengan KKM sebesar 78. Nah, ini terlihat bahwa variabelnya itu tidak dibandingkan dengan sampel lain, tapi hanya untuk melihat keberadaan si variabel ini berada di KKM 78 atau di atas 74. Rumusan masalah komparatif, jadi bisa dilihat contohnya itu seperti ini. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa kelas 5 sebelum dan sesudah diajar dengan model pembelajaran Kindergarten? Nah, dilihat di situ membandingkan apakah terdapat perbedaan. Nah, membandingkannya di sini kita lihat ada perbedaan atau tidak antara kelompok yang diberikan model pembelajaran TPS dan sebelum diberikan dan sesudah diberikan model pembelajaran TPS. Selanjutnya, contoh dari rumusan masalah asosiatif, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD 89 Singkawang. Nah, bisa dilihat di situ bahwa di rumusan masalah ini kita melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain. Itu bisa dilihat variabel yang pertama adalah minat belajar, variabel yang kedua adalah hasil belajar. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan contoh judul penelitian kuantitatif. Nah, contoh yang pertama ini adalah pengaruh kemampuan membaca dan motivasi belajar terhadap pemecahan soal cerita. Nah, ini nanti bisa kalian klasifikasi masuk ke jenis penelitian kuantitatif jenis yang mana? Eksperimen, deskriptif, komparatif, correlation, atau yang lain. Yang kedua, perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran model jigsaw. Nah, ini melihat perbedaan, berarti nanti rumusan masalah apa yang bisa dibuat? Model rumusan masalahnya apa? Deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Yang ketiga, hubungan antara prestasi siswa dengan kemampuan pemecahan masalah. Nah, sudah ada kata hubungan, jadi bisa dilihat ini jenis penelitian kuantitatif jenis apa dan rumusan masalah apa yang bisa dibuat jika judul penelitiannya adalah hubungan antara prestasi siswa dengan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, hubungan antara kemandirian, kemampuan numerik, dan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Ini sama, masih berbicara hubungan. Yang kelima, perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diberikan dengan metode STAT dan metode TGT. Nah, lihat di perbedaan ini berarti jenis penelitian apa dan rumusan masalah apa yang bisa digunakan. Selanjutnya, yang keenam, judul penelitian kuantitatif ini salah satunya adalah perbedaan hasil belajar matematika yang diberikan PR secara individu dan secara kelompok. Nah, kalau tadi kita lihat perbedaan, untuk melihat perbedaan maka rumusan masalah yang bisa kita buat dari judul penelitian ini adalah rumusan masalah komparatif yang melihat perbandingan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, nanti kita diskusikan kembali di ruang Zoom judul-judul penelitian kuantitatif ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang mana dan rumusan masalah apa yang bisa kita buat dari judul penelitian kuantitatif ini. Nah, sekian penjelasan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.